keadilan itu adalah pilarnya pemerintahan. Jadi bahkan sampai kemudian saking banyak hadis yang mengatakan tentang keadilan, ulama-ulama tuh bilang gini, Allah akan menolong satu negara meskipun dia bukan negara yang Islami kalau dia punya keadilan. Artinya dia akan maju, tapi Allah akan memberikan hukuman atau azab pada satu negara meskipun negara ini adalah negeri Muslim yang tidak adil. Artinya bukan soalan iman dan gak iman, tapi soalan adil atau tidak adil kalau soalan negara misalnya. Nah, kalau gitu kita bahas tentang power tends to corrupt. Kita lihat nih, dalam sejarah, kalau di dalam Al-Quran misalnya ya, diceritakan paling gak adil, apa menurut lo? Ada gak cerita paling gak adil? Pemerintah yang paling gak adil? Apa mah? Fir'aun. Ya. Itu salah satu, itu paling banyak tuh cerita kan. Nabi Musa cerita banyak banget. Fir'aun. Kenapa Fir'aun tuh dia bisa berbuat tidak adil? Karena semua power terkumpul di dia. Dan dia act as a god. Ketika dia act as a god, maka semua yang disampaikan kepada dia is a blasphemy. Bukan sebuah kritik, bukan sebuah nasihat, advice, bukan. Tapi sebuah hinaan. Maka dia tidak terima kritik. Berarti siapapun yang berusaha act as a god, pasti dia tidak adil. Karena terlalu banyak power yang ngumpul di dia. Yang kedua, orang bisa nggak adil ketika dia nggak ngerti konsep adil. Karena adil bagi orang-orang biasa adalah bagi dua. Tapi sebenarnya adil nggak gitu. Adil di dalam kemudian Islam misalnya memberikan seseorang sesuai dengan kadarnya. Memberikan orang sesuai dengan kadarnya. Kadarnya. Ada anak kecil sama ada orang dewasa. Bapaknya bagi duit. Satu dikasih 1 juta, satu dikasih 10 juta. Tergantung keperluannya. Itu adil. Ya. Seorang ibu ketika punya anak 4 perlakuannya beda-beda. Karena dia tahu seperti apa anaknya perlunya apa. Ya. Maka itu Sesuai adalah adil. kebutuhan. Tapi kalau sekarang karena power terkumpul di dia semua dan dia tidak punya purpose yang bagus, maka dia akan gunakan power itu kepada siapapun yang dekat dengan dia. Fir'aun, nih aku jadi ingat gini. Fir'aun ketika datang, Musa, kamu mau ngapain? Saya mau bawa Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian Fir'aun bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gini aja. Kita tanding aja kata Fir'aun. Kamu nggak bawa sesuatu kecuali cuma sihir biasa. Nih, aku kumpulin semua penyihir ngelawan kamu. Pas semua penyihir sudah dikumpulin, tahu nggak? Penyihir itu bilang ini. Kalau kami menang lawan Musa, kalau kami mengabdi kepada engkau, kami dapat apa? Sekarang aku mau simulasi. Bunda kalau jadi Fir'aun, mau dikasih apa? Bunda mau apa? Ini kan belajar nih. Kalau jadi Fir'aun, mau ngasih apa? Ngasih apa ke siapa dulu? Ke tukang sihir. Kalau misalnya udah bantu Bunda, Bunda ngasih mereka balas jasa apa? Ya, kasih mereka jabatan, kasih Jabatan, uang. Oke. Lu Ya. kalau lu jadi Firaun lu kasih apa? Harta. Harta. Nggak ada yang lain. Ya plus-plus lah. Ternyata jawaban di dalam Al-Quran menarik. Firaun nggak bilang aku kasih harta atau Firaun nggak bilang aku kasih jabatan. Firaun bilang kepada seluruh penyihir itu, kalian akan termasuk orang-orang yang dekat dengan aku. Minal muqarrabin. Kamu akan termasuk dekat dengan aku. Artinya apa? Kamu masuk circleku. Berarti ketidakadilan itu pertama-tama akan menimpa siapa? Orang yang paling jauh daripada circle yang punya kekuasaan. Oh iya. Maka dari situlah muncul kemudian Rasul bilang, sesungguhnya sultan itu seperti bayangan Allah di dunia yang datang kepada mereka orang-orang yang terzolimi. Terzolimi orang-orang paling ujung tuh. Karena lawan daripada kata adil, zolim. Benar. Dan Abu Bakar bilang gini, sebagai pamungkas. Abu Bakar bilang gini, kepemimpinanku akan ditentukan oleh nasib orang-orang yang paling lemah di antara kalian. Bukan orang-orang yang paling kuat di antara kalian. Di balik itu konsepnya Fir'aun. Jadi orang paling dekat justru nggak dapat apa-apa, yang paling jauh dari aku itu justru dapat sesuatu. Itu konsepnya tuh keadilan tuh di dalam Islam, keren banget.